guys, welcome back to channel kita Ocho Channel Ocho. 08. OCHO. Masih bersama kita, gua Carlo, Saya Cobek teman gue. Hari ini masih ditemenin segelas kopi dan kebetulan ya, hujan ya men? hujan. Kebetulan hari ini hujan seharian. Hari ini lagi kunjungan juga di rumah. Ya gue lagi di rumah teman gue nih, Ajis, Cobek. Hari ini kita ngobrol apa lagi, men? Gue kemarin gini, ada apa ya? Gue something sih. Hari itu memang bukan hari yang apa ya? Hari yang mungkin sakral lah buat orang kayak hari Jumat atau malam Jumat. Hari biasa, hari Senin. Kebetulan nggak sengaja. Gua kemarin kan kejatuhan cicak, ceritanya gitu. Jadi orang di rumah ngomong, lu kejatuhan cicak, tersial loh. Oh, gue bilang enggak lah, sial atau enggak itu kan tergantung kita semua sebenarnya. Nah, Kalau video sebelumnya kan kita ngobrol tentang sejarah, tentang banyak ya kan? Pelajaran. Jadi hari ini membahas tentang hal-hal mitos gitu ya. Itu boleh juga, men. Itu banyak di internet itu bisa kita searching ya. iya, yang tabu kayak gitu kan. Baca juga Kalau kan. tabu. Pendapat lu atau pendapat gua gitu kan. 10 mitos yang masih dipercaya dan dipraktekkan di Indonesia pastinya. Iya, di Indonesia. Hey, that's pretty good. Kan? Nah, saat ini jangan duduk di depan pintu sulit jodoh. Nah, ada lagi, tidak boleh berfoto bertiga. Ibu hamil wajib membawa gunting. Larangan menyapu di malam hari. Posisi rumah tusuk sate membawa sial. Udah 5 tuh, men. Apalagi nih, coba kita baca dulu. Nanti kita bahas satu-satu. Satu-satu. Terus kita baca juga kalau tafsiran dari situs Internet. ini ya di internet Gimana? ini. Yang keenam, jangan berbaju hijau di pantai selatan. Waduh. Dilarang siul pada malam hari. Ih, itu Mitos ya. iya. Membuang air panas mendidih dalam WC selokan nasib sial. Waduh. Lu selingkuh. Lu selingkuh. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Yang 9, mimpi gigi tanggal, pertanda akan ada yang kena musibah. Ini pernah juga dengar Gigi ya. copot. Ya, gigi copot. Yang terakhir, buka payung dalam rumah tertimpa sial. Nah, ini ada dari situs nasionalsindonews.com. Nanti di Ya, ini ntar di kita deskripsi ya, di tag Di ya. tag. Nah, teman-teman, dari 10 ini kita bahas dulu. Kita bacain dari yang pertama, nanti kita diskusikan. Iya. Ini, men. Mana, men? Pertama, Bacain dulu, men. Yang pertama ini, men. Oh, jangan duduk di depan pintu sulit jodoh. itu katanya. Ini kalau di situs ini katanya jangan duduk di depan pintu, nanti akan sulit jodoh. Iya. Mitos ini yang dipercaya dan masih dipraktekkan gitu. Walau belum ada ininya kan, penelitian ilmiah Iya. yang mengaitkan hubungan Sulit jodoh. hubungan antara duduk depan pintu dengan sulit ketemu jodoh. Nah, itu kan malah masih banyak orang tua yang melarang anak gadis mereka untuk duduk di depan pintu. Anak gadis saja. Iya. Ini gimana tanggapan lu? Kalau lu nafsirkan ini, men? Kalau Jangan gua- duduk depan pintu, sulit jodoh. Gini sih, sulit atau enggaknya jodoh itu tergantung lu pribadi. Jadi kalau lu sulit jodoh karena lu duduk depan pintu, nggak masuk akal. Jadi nggak ada hubungannya ini. Enggak. Semua jodoh itu kan tergantung usaha. Jadi gini loh, di agama kita pun gua nggak bawa agama sih sebenarnya. Dimanapun dan lu belajar juga, rezeki mau jodoh
itu semuanya di tangan Tuhan. Sudah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Sama usaha kita kan. Sama tinggal usaha lu mau atau enggak. Tapi kalau ini men lebih kayaknya lebih ke anak gadis. Kalau orang tua melarang anak gadis. Lebih ke anak gadis gitu ya. Lebih ke anak cewek ya. Kalau gua bilang sih enggak. Kalau aku sih pribadi enggak nyalahin nih, mau percaya atau enggak itu kan juga udah turun temurun dipraktekkan. Tapi menurut pandangan gua gini, logikanya orang zaman dulu, orang tua dulu ya kan, logikanya gini aja, lu duduk depan pintu ngapain sambil makan, ya logikanya aja gitu. Depan pintu jelas-jelas udah tempat orang lewat gitu kan, Ngadang jalan ya ngadangin jalan. Jadi kayak gini loh, stigmanya kayak orang tua dulu ngomong doang gitu kan, asal ngomong buat memperingatin doang. Dapat gua pribadi, Kalau aku sih nggak setuju kalau misalnya jangan duduk di depan pintu itu. Kalau kaitannya ke jodoh nggak tahu Nah, iya atau enggak. iya Tapi atau kalau enggak. nalar sih nggak enak aja kalau kita mau lewat ada yang ngadang pintu. Iya, ada yang kan ngadang nggak bisa pintu. lewat. Sedangkan kalau yang jaga pintu aja biasanya kan nggak pas di dekat pintu Iya, kan. di samping Iya, pintu. samping. Kalau jodoh sih banyak juga, jodoh itu nggak mesti pasangan kan, pasangan Iya. atau teman gitu. Ya gitulah, berarti masih ada dipraktekkan sampai sekarang. Kalau aku pribadi sih kalau ada orang duduk depan itu suruh geser sedikit, jangan ada jalan. Iya, Gitu jangan kan. ngomongin sulit jodoh. Tapi memang benar sulit jodoh. Kalau memang jodoh sih betul itu tadi ya, udah ada diatur ya, diusahakan kalau mau jodoh apa untuk pasangan dicari pasangan, diusahain lah gitu kan, Tidak tergantung usaha. tergantungnya usaha. Pokoknya intinya kesimpulannya kalau kaitan mitos jangan duduk depan pintu suruh jodoh itu belum ada kaitan secara ilmiah ini kan. Ilmiah. Tapi kalau secara logika nalar itu bisa lah masing-masing persepsi Ya, masing-masing lah, persepsi Atau masing-masing. kalian juga mau Iya. berpendapat boleh. Intinya Terus nggak di ada komen. yang suka kalau kita mau lewat ada yang ngadang Iya. ada yang ngadang Ada jalan. yang ada yang jalan. Ada yang ngadang jalan. Kagak bisa lewat men, logikanya gitu. Nah, terus yang kedua, kita lanjut. Tidak boleh foto bertiga. Ini kalau dibaca di situs ini, Nah, tidak boleh foto dengan 3 orang. Karena mitosnya di Indonesia ini dipercaya dapat menyebabkan orang yang berada di posisi tengah mengalami kesialan. Jadi foto bertiga yang tengah sial gitu. Pernah Ya. juga sih sebenarnya dengar ini. Malah di situs ini dikatakan bisa menyebabkan kematian. Sial itu bisa kematian. Foto bertiga. sebenarnya Gimana itu? kalau dapat gua fine-fine aja sih lu mau foto bertiga. Dulu gini, dulu kita pernah kan? Malah sering bertiga. Nadanya bertiga. Karena bertiga. Bertiga. Ngapa-ngapain bertiga? Iya. Juga tukar-tukaran posisinya kan? Iya. Ya, kan? Siapa yang tengah kan? Kadang-kadang si Vicky tuh duduk di tengah. Aku juga pernah di tengah foto cover Iya. sama kemudian foto cover pernah. Nah, Jadi nggak ada gitu ya? enggak menurut gua sih fine-fine aja. Karena gini, sial atau enggak, ya itu tadi balik-balik tergantung percayaan lu. Iya. Jangan sampai tersuges nanti gara-gara Ah. foto bertiga udah habis foto mau pulang di jalan udah takut cemas-cemas. Udah takut, Ya. udah goyang. Kalau Ya beneran bakal iya, terjadi. Kalau menurut aku sih kayak gitu men. Mungkin karena ganjil gitu kan. 3 karena dia tengah terlalu percaya sama mitos atau tersuges. Ya benar-benar Yes. terjadi kan. Takut ya. Mungkin ya juga bisa menyebabkan kematian mungkin di jalan atau kepikiran terus kan. Terus juga kalau menurut gua sih gini, tergantung tempat juga sih men. Tergantung tempat. Iya, tergantung Bisa jadi. Kalau lu datang ke tempat-tempat yang mistis atau tempat-tempat yang misalnya udah angker, Angker, keramat ini misalnya kan. lu punya mindset kayak gitu juga, ya bakal terjadi beneran. Mungkin waktu dia berfoto bertiga itu ada penampakan, tertangkap gitu. Hmm. Penampakan. Terus takut ke bawah pikiran, ya itulah kejadian. Ya bakal kejadian gitu kan. Jadi ya yang
minta mau lah, kalau memang jumlahnya cuma ada 3 orang mau foto kan ya mau gimana. Tapi biasanya berempat gitu kan. Iya. Kalau berempat satu yang motoin, atau mungkin juga bisa kan selfie bertiga kan, wifi gitu kan. Kalau zaman sekarang sih gampang. Gila atau enggaknya ya, itulah kira-kira kalau kesimpulannya. Kalau lagi mendadak cuma bertiga foto ya jangan sampai kepikiran, nanti Jangan suges. ada mindset aja dah. Ya mindset Yang kayak gitu. negatif thinking gitu kan. Terus juga ya pilih-pilih tempat juga. Pilih-pilih tempat, tapi nggak bisa juga men, kadang itu biasanya kan pas jalan-jalan pendatang gitu kan. Iya, nggak tahu Jalan, kan. dia nggak tahu, cuman bertiga misalnya ingin foto semua gitu kan. Dia Tapi nggak tahu. kalau menurut kepercayaan orang Jawa sih memang kalau ganjil itu juga nggak baik. Ya, atau mungkin kalau memang percaya sama mitos ini izin dulu gitu kan. Mungkin kan kalau daripada Ngapa-ngapain. izin dulu mau foto kan, izin dulu ya dalam hati misalnya kayak gitu kan, dalam hati mau izin foto. Ya itulah tergantung tempatnya juga, Tergantung izin. kepercayaan lu sih. Balik-baliknya gitu. Kalau memang mau berbicara tentang ganjil, kalau kita mau bikin pas foto KTP kan sendiri juga kan, nggak bisa juga, Iya ganjil. tetap ganjil gitu. Ini kan kalau ini kan tidak boleh foto bertiga. Nah intinya itulah, jangan terlalu berpikiran sugesti Yang aneh-aneh. aneh, atau kalau mau memang takut Izin. itulah. Terus yang 3 nih men, kita skip aja lah yang itu udah jelas lah. Next. Yang 3, ibu hamil wajib membawa gunting. Nah, ini aku juga heran ini, penasaran ini karena belum pernah lihat kan. Mungkin cuma dengar cerita-cerita gitu. Katanya kalau di sini gunting dipercaya dapat berfungsi sebagai penolak bala. Karena kabarnya jin dan makhluk halus kerap mengganggu ibu hamil. Wah, jadi ibu hamil ini rentan ya didekatin sama jin sama makhluk halus. Nah, kalau yang ini Karena tubuhnya ini mengeluarkan bau harum katanya. iya, gua agak sedikit bukan percaya sih. Nah, terus apa hubungannya nih Mungkin gunting sama ibu hamil? Agak sedikit apa ya? Percaya atau enggak sih? Karena gini. Kalau kata orang ibu hamil itu memang gampang dideketin, Rentan gitu. ya rentan dideketin makhluk halus. Emang benar sih. Karena makhluk Karena fisik emang kan aromanya keluar, itu aura. beda. Ada roh intensity itu mungkin atau Iya. ada darah gitu kan. Iya, biasanya darah. beda dengan orang-orang biasa gitu. Karena ada nyawa dalam perut. Dan di kepercayaan kita di Bengkulu juga emang ada yang kayak gitu. Bahkan lebih ekstrim men. ibu hamil wajib membawa Bawa gunting, terus di bajunya itu harus dikaitin peniti sama pakai gelang yang tajam-tajam gitu, Iya, atau yang logam ya. logam yang sama gelang yang hitam itu yang kayak anak bayi gitu kan. Ya Tali. harus Biasanya pakai, ada kayak batunya. harus pakai ituan. Itu kan kepercayaan. Jadi itu dari waktu hamil gitu ya men. Waktu lagi kemana-mana bawa alat itu. sepengetahuan gua ya Biasa. itu udah masuk yang hamil gede gitu. Oh, udah hamil gede. Ya. Karena Bukan- kalau nalar sih, kalau hamil gede kan udah mau lahiran, biasanya kan kalau persalinan juga pakai gunting gitu. Iya. Dokter atau bidan Iya. sana ada gunting untuk jahit Jahit. kan. Tapi kalau wajib membawa gunting itu kebetulan baru dengar juga, nggak pernah ngikutin gitu. Iya, sebenarnya sih juga itu tadi balik-balik tergantung kepercayaan. Kepercayaan. Karena kalau ini kita kayak di sini kan katanya jin dan makhluk halus rentan ganggu hamil karena mengeluarkan aroma. Ya nggak mesti gunting juga kan? Iya. Ya, kalau percaya ya pakai aja nggak apa-apa bawa Sebenarnya gunting. balik- Tetap balik kita lagi, berdoa gitu kan. balik ke agama masing-masing. Kalau gua bilang gitu sih. Setiap ada melakukan aktivitas berdoa atau Iya. izin lah. Izin. Cuman karena kebudayaan, jadi itu sering dilakuin. Karena nggak bisa juga sih men. Ini udah kuat gitu. Udah kuat. Jadi apa makhluk halus itu takut sama gunting itu? Nggak tahu juga. Gua nggak tahu. Tahu dia tuh gunting yang logam mungkin ya. Mungkin apa Kayak gini sih.
kalau gua kurang suka dengan kalau logam. gua pikir gini, ibu hamil itu kan identik dengan anaknya, anak bayi. Biasanya yang sosok makhluk halus yang sering deketin itu kayak sundel bolong, kuntilanak kayak gitu kan. Gangguin anak-anak Ya. kecil. Mungkin anak kecil itu masih kuat indranya ya. Nah, itu kan Bisa, ya. jadi kalau gua bilang sih si kuntilanaknya ini takut kena potong kali Takut kena rambutnya. potong, ya. Rambutnya jadi kalau ada gunting dia takut. Betul. No, gunting. Ntar rambut gua kena Jadi gunting. kalau yang bawa gunting ini memang orang salon. Iya, orang salon bisa jadi. potong. Ini bisa motong nih. Gua mau potong segi dong. Gak apa-apa kan, itu namanya kan Lu kayak gini. Lu jadi ini tukang potong rambut nih. Di kan barbershop lah. Ada Mbak Kunti datang. Gua mau potong rambut. Pas segi nih. Gimana ekspresi lu? gak kebayang gue. Kira gitulah teman-teman. Ini kan tanggapan atau takdiran dari kita. Yes, just kidding. Bawa bercanda. Kebetulan ini juga khusus cewek ini kan, atau kalau punya saudari atau punya siapa yang lagi ngandung itu ya, kalau mau ikutin mitos ini ya nggak apa-apa, bawa aja Nggak jaga-jaga apa-apa. walaupun Iya. belum tahu kaitannya apa kan gitu Lagian kan. juga logikanya gini kan. Kalau ibu hamil kan juga rentan kan. Kalau ada apa-apa kan guntingan ada. Kayak gini kan jaga-jaga atau ada pencuri atau apa kan. Bisa ngelawan sedikit. Intinya bawa gunting untuk jaga-jaga. Ya. Halus atau jin atau untuk ya untuk jaga diri. Iya, untuk jaga diri. Jaga diri. Next Cukup men.